Di setiap kebudayaan, selalu ada cerita tentang makhluk malam yang memikat dan menghisap jiwa. Di Eropa, ia dikenal dengan satu nama yang berbisik di balik mimpi, yaitu Succubus. Sejak abad pertengahan, legenda Succubus menyebar di banyak benua. Orang-orang Eropa menggambarkannya sebagai perempuan jelita bersayap gelap, menampakkan diri ketika manusia terlelap. Mereka percaya makhluk ini datang membawa kenikmatan sesaat, lalu meninggalkan rasa lemah, bahkan penyakit yang tak dapat dijelaskan tabib. Dalam keyakinan zaman itu, Succubus bukan sekadar penggoda, tetapi pencuri tenaga hidup. Akar ceritanya jauh lebih tua daripada Eropa. Di Mesopotamia kuno, bangsa Sumeria mengenal kisah Lilitu, roh malam yang menjerat pria dalam tidur. Dari nama Lilitu, berkembang mitos Ibrani tentang Lilith, sosok yang menolak tunduk dan kemudian dikutuk. Gambaran pemberontakan dan daya pikat Lilith meresap ke dalam legenda Succubus yang kita kenal kini. Dari Timur Tengah ke benua Eropa, cerita ini berubah mengikuti lidah dan keyakinan setempat. Namun, inti kisahnya tetap sama, makhluk perempuan yang menantang batas moral manusia. Di abad pertengahan, gereja-gereja Eropa kerap mengaitkan mimpi basah atau keinginan terlarang dengan gangguan makhluk gaib. Para rahib menulis kesaksian tentang perempuan setan yang mendatangi mereka pada malam gelap. Catatan lama menyebutkan para korban bangun dengan tubuh lemas, merasa seolah sebagian jiwa mereka tersedot pergi. Dalam masyarakat yang memandang seks sebagai dosa besar, cerita Succubus menjadi cara menafsirkan rasa bersalah dan ketakutan terhadap hasrat sendiri. Tidak hanya kaum pria yang diceritakan jadi korban. Di beberapa daerah, Succubus digambarkan mampu menyamar menjadi sahabat atau kekasih, menipu siapapun yang lengah. Serith, Prancis bahkan menuturkan makhluk ini bisa masuk ke mimpi seorang raja dan menanamkan ide yang mengubah jalannya kerajaan. Di Jerman, para pendongeng menambahkan detail sayap seperti kelelawar dan tatapan mata hijau menyala, menekankan kesan horor yang memikat. Namun legenda tidak berhenti pada penggambaran tunggal. Di wilayah Celtic, Succubus bercampur dengan kisah peri gelap yang menawarkan perjanjian. Di Italia, ia disebut striga dan dianggap penyihir yang menuntut darah. Semua versi itu menyampaikan pesan yang serupa. Ada kekuatan tak kasat mata yang bisa memikat manusia, memuaskan keinginan terdalam, lalu menagih harga mahal. Di balik dongeng menakutkan itu, para sejarawan modern menemukan jejak budaya yang menarik. Cerita Succubus sering muncul ketika masyarakat mengalami ketegangan moral, saat aturan agama menekan, saat ilmu kedokteran belum memahami mimpi, atau ketika orang mencari kambing hitam atas perilaku terlarang. Legenda yang berusia ribuan tahun ini ternyata luas, dari prasasti Sumeria hingga manuskrip Eropa, dari mulut para pendeta hingga kisah rakyat desa. Sosoknya selalu berubah bentuk, namun tetap memikat. Ia bisa tampil sebagai bayangan samar di sudut kamar, bisa juga sebagai perempuan sempurna yang hanya ada di mimpi. Dan di setiap versi, selalu ada kesan yang sama, kehadiran yang tak dapat ditolak. Seiring perjalanan zaman, kepercayaan kepada makhluk malam tak pernah benar-benar lenyap. Ia justru menemukan cara baru untuk bertahan. Waktu bergerak maju, kerajaan runtuh, peradaban berganti. Namun nama Succubus tidak ikut lenyap. Ia tetap digambarkan sebagai perempuan setan dengan sayap, seperti kelelawar dan tatapan mata hijau menyala, menekankan kesan horor yang memikat. Di era Renaissance, para pelukis Eropa mulai menafsirkan ulang sosok ini. Kanvas besar menampilkan perempuan berkulit pucat, mata sendu, rambut panjang terurai, menatap seolah mengundang dan memperingatkan sekaligus. Para penyair menulis bait yang menggambarkan pertemuan rahasia di antara bayangan lilin, mengaburkan batas antara cinta dan kutukan. Mitos lama berubah menjadi bahan seni, namun daya pikatnya tetap sama. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dijinakkan. Ketika ilmu pengetahuan mulai memahami mimpi dan tubuh manusia, legenda Succubus menemukan penjelasan baru. Dokter dan filsuf abad ke-18 menulis tentang fenomena yang kini kita kenal sebagai sleep paralysis. Saat seseorang terbangun
tetapi tidak dapat bergerak dan merasakan kehadiran asing. Banyak kesaksian menggambarkan tekanan di dada atau sosok yang duduk di tepi ranjang. Memasuki abad ke-19, kisah Succubus menyeberang ke dunia sastra gotik. Penulis seperti Goethe dan kemudian Bram Stoker menyisipkan tokoh perempuan penuh pesona yang memikat lalu menghancurkan. Di balik kata-kata mereka, pembaca mengenali bayangan legenda lama, makhluk yang menyedot tenaga hidup melalui godaan yang tak dapat dihindari. Dari buku-buku itu, citra Succubus merembes ke panggung teater, kemudian ke layar film hitam putih. Abad ke-20 membawa ledakan media. Film horor, komik, dan kemudian permainan video menghadirkan Succubus dengan rupa yang semakin bervariasi. Kadang iblis bersayap kelelawar, kadang wanita cantik bergaun merah, kadang sosok setengah manusia setengah bayangan. Di setiap adaptasi, ia menjadi lambang kebebasan sekaligus bahaya. Beberapa karya menekankan sisi menakutkan, yang lain justru menonjolkan kekuatan dan kemandirian, menjadikannya ikon pemberdayaan perempuan yang menolak dikendalikan. Di budaya populer modern, nama Succubus muncul di lagu, serial televisi, bahkan dunia cosplay. Generasi muda mengenalnya bukan hanya sebagai iblis penggoda, tetapi juga simbol karakter yang memegang kendali atas keinginan sendiri. Para akademisi melihat perubahan ini sebagai cermin pandangan masyarakat yang semakin terbuka tentang seksualitas. Makhluk yang dulu dijadikan alasan untuk menekan hasrat, kini berubah menjadi tokoh yang merayakan kebebasan. Namun, meskipun sains menawarkan penjelasan dan seni memberi tafsir baru, bayangan misteri tetap melekat. Cerita tentang mimpi yang terasa nyata, tentang tatapan yang memikat, lalu menghilang sebelum fajar, masih diceritakan di forum daring podcast horor, di sudut-sudut kota yang gemerlap cahaya. Bagi sebagian orang, Succubus bukan sekadar simbol, ia tetap kemungkinan. Sesuatu yang mungkin menunggu di balik pintu mimpi. Akhirnya, legenda Succubus menunjukkan satu hal penting. Manusia selalu mencari wajah bagi ketakutan dan keinginannya. Di masa lampau, ia menjadi peringatan terhadap dosa. Di era modern, ia menjadi metafora kebebasan dan misteri batin. Ia tidak pernah statis. Ia hidup di dalam imajinasi setiap generasi. Dari Lilitu di gurun Mesopotamia, ke ruang-ruang biara Eropa, hingga panggung digital abad 21, Succubus tetap memikat, menakutkan, dan menantang. Apakah ia iblis, mimpi, atau sekadar bayangan pikiran? Hanya satu hal yang pasti, legenda ini akan terus berbisik di telinga manusia selama masih ada malam, mimpi, dan hasrat yang tak pernah padam.